Selamat pagi, perkenalkan saya Deva Delia dengan NIM G0025075 dari kelompok A7 Pendidikan Dokter Angkatan 2025. Hari ini saya akan menjelaskan tentang anatomi dinding abdomen, gastrointestinal tract, dan juga organ aksesoria menggunakan narasi sebagai pemantik. Langsung saja menuju ke narasi yang pertama. Dava sedang maraton nonton One Piece dari episode 1. Ia melihat Zoro sering berlatih angkat beban dan punya perut yang six pack. Dava juga ingin punya perut six pack, tetapi bingung harus melatih otot yang mana. Nah, untuk membahas ini kita tahu nih, karena yang dibahas adalah perut yang six pack dan latihan angkat beban tentunya berkaitan dengan regio abdomen. Regio abdomen sendiri itu ada bagian anterolateral dan juga bagian posterior. Nah, mereka memiliki lapisannya masing-masing. Sebenarnya, bagian anterolateral dan juga posterior ini memiliki lapisan yang kurang lebih sama, yaitu di anterolateral ada kulit, fascia superficialis, fascia profunda, musculi et aponeurosis, fascia transversalis, fascia extraperitonealis, dan juga peritoneum parietal. Sedangkan di bagian posterior, dia sama seperti anterolateral, tetapi tidak memiliki fascia profunda dan juga fascia transversalis. Oke, langsung saja membahas mulai dari bagian anterolateral di bagian kulit. Kulit itu adalah lapisan terluar atau lapisan paling superficial. Ini yang tambahan di sini itu urutan lapisan dari superficial sampai ke paling profunda ya. Dari kulit sampai peritoneum parietal. Nah, kulit ini merupakan lapisan terluar yang dia itu berikatan secara longgar dengan lapisan di bawahnya, kecuali pada bagian umbilikus. Lalu ada fascia superficialis. Nah, di bagian anterolateral ini, uniknya ada dua perbedaan antara bagian superior umbilikus dan juga inferior umbilikus. Fascia superficialis di bagian superior itu bersatu dan terdiri dari jaringan subkutan yang secara ketebalan itu konsisten. Sedangkan di bagian inferior umbilikus itu dibagi dua, ada fascia Kemper dan juga fascia Scarpa. Oke, untuk lebih jelasnya ini, jadi fascia Kemper itu juga bisa disebut dengan fatty layer, superficial fatty layer atau panniculus adiposus. Jadi terdiri dari jaringan berlemak dan dia itu lebih superficial. Sedangkan fascia Scarpa itu bisa disebut sebagai stratum membranosum, di mana dia itu terdiri dari lapisan yang membrana, lebih tipis, lebih profunda, dan lapisannya ini pada pria dia itu bisa berkelanjutan ke arah skrotum sebagai fascia dartos, lalu ketika bersatu dengan lapisan peritoneum menjadi bersatu dengan lapisan perineum menjadi fascia coles, sedangkan ketika dia bersatu dengan regio femoralis, lapisan di regio femoralis menjadi fascia lata. Kalau pada perempuan, nanti si fascia Scarpa ini juga menjadi komponen dari labium maius pudenda. Lalu selanjutnya ada fascia profunda nih. Fascia profunda itu ada yang superficial, intermediate, dan juga deep, di mana dia itu letaknya ada di antara otot-otot dari si anterolateral tadi. Nah, lalu kita masuk ke otot-ototnya. Sebenarnya otot-ototnya tuh bagaimana sih? Jadi otot atau muskuli dan juga aponeurosisnya ya, itu ada flat muscles dan juga vertical muscles, di mana vertical muscles dibungkus oleh vagina musculi recti. Ini akan kita jelaskan lebih lanjut setelah ini. Lalu selanjutnya ada fascia transversalis. Nah, kalau fascia transversalis dia itu menjadi kelanjutan dari lapisan profunda tadi, dari fascia profunda, dan dia itu memagari dari cavitas abdominalis sampai ke cavitas pelvicum. Lalu selanjutnya ada fascia extraperitoneal. Ke arah posterior disebut dengan preperitoneal, ke arah inferior disebut dengan retroperitoneal, dan di sini terdapat viscera intraperitoneal dan juga viscera retroperitoneal. Habis ini juga akan kita bahas. Lalu yang terakhir itu adalah peritoneum parietal. Nah, sebelumnya kita perlu tahu dulu nih, peritoneum itu adalah lapisan yang tipis dan juga licin, di mana peritoneum ini ada yang parietal dan juga visceral. Kalau parietal melapisi dinding abdomen, kalau visceral dia itu akan melapisi organ-organ visceral abdomen. Nah, keduanya itu akan membentuk kavitas atau cavum, yaitu cavum peritonei. Nanti pada orang dewasa dibagi dua lagi, ada cavum peritonei mayor dan juga minor yang dihubungkan oleh foramen epiploica winslowi. Nah, di sini juga ada cairan serosa yang fungsinya untuk melubrikasi permukaan supaya organ-organ visceral itu gesekannya dapat terminimalisir. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu bagian posteriornya, posterior dari abdomen ya. Tadi kalau di bagian anterolateral itu kan ada 7 lapisan. Kalau di bagian posterior itu ada 5 lapisan, di mana yang perlu digarisbawahi dari fascia superficialis nih. Kalau fascia superficialis di posterior itu seperti
superiornya umbilikus. Jadi terdiri dari lapisan subkutan. Dia nggak terdiri dari fascia scarpa dan juga fascia Kemper. Nah, di bagian posterior ini disebut dengan fascia superficialis dorsi. Sedangkan yang bagian anterolateral, tadi bagian superior, disebut dengan fascia pectoralis. Lalu untuk muskulinya nanti ada 4 lapisan, akan kita bahas setelah ini. Lalu ada fascia extraperitoneal dan juga peritoneum parietal, mirip-mirip dengan yang tadi sudah dijelaskan. Nah, selanjutnya kita akan bahas soal sistem otot yang ada di regio abdomen, bagian anterolateral dan juga posterior. Bagian anterolateral itu ada flat muscle dan juga vertical muscle, lalu di bagian posterior tadi ada 4 lapisan. Untuk lebih jelasnya, kita akan melihat gambaran berikut. Oke, berikut ini adalah gambaran dari otot-otot di regio abdomen. Kita mulai dari bagian anterolateral dulu. Nah, bagian anterolateral itu kan tadi ada flat muscle dan juga vertical muscle. Mulai dari flat muscle dulu, ada 3 otot nih. Ada musculus obliquus externus abdominis, musculus obliquus internus abdominis, dan juga musculus transversus abdominis. Nah, untuk posisinya dari yang paling superficial itu adalah obliquus externus abdominis, di mana dia itu nanti di bagian bawah aponeurosisnya itu akan membentuk ligamentum inguinal dexter et sinister yang memanjang dari sias sampai ke symphysis pubicum. Terus ada musculus obliquus internus abdominis. Lalu juga ada tadi musculus transversus abdominis. Nah, ketiga musculus ini dia itu akan memiliki aponeurosis yang akan membentuk linea alba atau garis berserat tunggal yang letaknya itu ada di bagian tengah. Mungkin kalau di sini tidak terlihat karena ini kayak dibagi setengah gitu, tapi harusnya ada di bagian tengah. Ini dia dari proses xiphoideus sampai ke symphysis pubicum dan akan melewati umbilikus. Nah, selanjutnya terkait dengan vertical muscles. Kalau vertical muscles itu terdiri dari 2 otot, yaitu ada rectus abdominis dan juga pyramidalis. Rectus abdominis itu yang ini. Kalau pyramidalis itu kecil dan nggak semua orang memiliki musculus pyramidalis, hanya 20% saja. Oke, sebentar. Oke, ini adalah musculus pyramidalis. Jadi bentuknya memang sangat kecil. Nah, musculus rectus abdominis itu dia akan dibungkus oleh vagina musculi recti. 3/4 atasnya dibungkus keseluruhan, sedangkan seperempat bawahnya itu hanya dibungkus di bagian atasnya saja. Jadi dia berkontak langsung dengan fascia transversalis. Nah, vagina musculi recti selain isinya ada rectus abdominis dan juga pyramidalis, juga punya arteri vena epigastrica superior inferior, juga ada nervi intercostals 6-9 dan juga nervus subcostalis. Oke, kita lanjutkan ke bagian posteriornya. Posterior tadi ada 4 lapisan otot. Lapisan yang paling superficial itu adalah musculus latissimus dorsi. Kemudian di bawah latissimus dorsi, lapisan kedua itu ada musculus serratus posterior inferior. Lalu juga terdapat musculus longissimus dorsi di sini. Longissimus dorsi. Oke, jadi selain 2 musculus tadi juga ada musculus erector spinae, juga ada musculus externus abdominis ya. Lalu selanjutnya di lapisan ketiga itu ada musculus multifidus. Di sini. Ini ada musculus multifidus, kemudian juga ada musculus interspinals. Kita cari yang lumborum. Nah, di sini dia musculus interspinals. Lalu juga ada musculus internus atau obliquus internus abdominis ya. Nah, selanjutnya kalau untuk di lapisan keempat itu ada musculus iliopsoas. Di sini musculus iliopsoas. Lalu juga ada musculus quadratus lumborum dan musculus transversus. Quadratus lumborum. Nah, ini dia untuk musculus quadratus lumborum. Jadi letaknya memang sangat profunda ya, makanya dia di lapisan keempat. Nah, selanjutnya tadi juga sempat disinggung di fascia extraperitonealis itu kan ada ini ya, viscera intraperitoneal dan juga viscera retroperitoneal. Nah, organ-organnya apa saja? Yang pertama di organ intraperitoneal yang dilapisi seluruh permukaannya dengan peritoneum itu ada gester, duodenum superior, jejunum, ileum, appendix veriformis, colon transversum, colon sigmoideum, cauda pancreas, lien, dan juga hepar. Lalu kalau di bagian retroperitoneal ini kita bisa menggunakan akronim SET-Packer. S untuk suprarenal gland, lalu A aorta,
terus ada duodenum selain pars superior, pankreas selain cauda, lalu ada ureter, terus kolon yang bagian ascendens dan juga descendens, kidney, esophagus, dan juga ada rectum. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke narasi yang kedua. Rama gemar menonton Tan Boy Kun di YouTube. Setelah melihat dia makan mie pedas dan ayam goreng, Rama langsung memasak 2 bungkus 2 porsi. Keesokan harinya, Rama curhat bahwa dia itu sakit perut, kerongkongannya panas, dan dicurigai terkena GERD. Nah, untuk itu kita bisa bahas nih tentang gester atau lambung, ventriculus, stomach. Nah, anatomi gester sendiri dibagi menjadi 4 bagian. Untuk lebih jelasnya, gambarannya adalah sebagai berikut. Oke, ini adalah gambaran dari gester. Ada 4 bagian, yaitu ada pars cardiaca, ada fundus, ada corpus gastricum, dan juga ada pars piloricum. Pars piloricum itu terdiri dari antrum dan juga ada canalis piloricum. Nah, yang perlu diketahui bahwa di bagian corpus gastricum itu ada rugae atau plica gastricum. Nah, di gester ini terdapat sphincter. Sebelumnya di bagian atas yang berhubungan dengan esophagus itu terdapat lower esophageal sphincter. Lalu di bagian bawah, bagian pilorus ini ada musculus sphincter pylori. Nah, musculus sphincter pylori ini berasal dari penebalan stratum circularum di tunica muscularis di bagian pilorus ini sendiri. Jadi dinding gester itu kan sebelumnya ya, dinding gester itu ada tunika-tunikanya, yaitu ada tunika serosa, tunika muscularis, tunika submucosa, dan juga tunika mucosa. Bagian di tunika serosa itu ada peritoneum, di mana peritoneum visceralnya ini yaitu akan menjadi omentum maius dan juga omentum minus. Omentum minus yang ke sini ini ke arah hepar, lalu untuk omentum maius dia akan ke arah kolon, ileum, dan juga ke arah diafragma. Lalu di bagian tunika muscularis itu dibagi jadi 3 stratum. Dari bagian superficial, yaitu ada stratum longitudinal, habis itu ada stratum circularum, dan juga ada stratum oblik. Nah, tadi stratum circularum itu kan akan menebal di bagian pilorus ini membentuk musculus sphincter pylori. Nah, kalau stratum longitudinum juga sama, tapi dia itu di bagian pylorinya akan membentuk ligamentum pyloricum. Nah, sedangkan stratum yang obliquum itu dia akan membentuk yang namanya canalis gastricus Waldeyer yang menghubungkan antara pars cardiaca dengan pylori tanpa harus melewati rongga gester. Ini bisa terjadi dalam refleks menelan, misal refleks menelan air dalam kondisi perut kosong, seperti itu. Oke, lalu selanjutnya itu ada tunika submucosa dan juga tunika mucosa. Oke, selanjutnya narasi yang ketiga. Raka, seorang siswa kelas 2, merasa perutnya sakit sejak pagi. Awalnya nyeri cuma di sekitar pusar dan hanya terasa seperti kram ringan, namun beberapa jam kemudian berpindah ke bagian kanan bawah perut dan semakin tajam. Raka juga merasa mual, hilang nafsu makan, dan ketika teman kelasnya menekan sedikit area tersebut, rasa sakitnya bertambah hebat. Nah, membahas narasi ini, kita perlu membahas tentang appendix. Appendix sebenarnya letaknya itu bervariasi, tapi pada dasarnya bagian dasarnya itu melekat pada bagian posteromedial dari cecum di bawah junctura ileocecalis. Nah, untuk mengetahui bagian pangkal appendix itu ada di mana, bisa menggunakan garis Monro-Pither atau garis Lange. Garis Monro-Pither dan juga garis Lange. Nah, garis Monro-Pither itu ditarik dari sias dextra sampai ke umbilicus, di mana letak appendix itu ada di sepertiga lateral dari garis Monro-Pither ini, disebut dengan titik McBurney. Sedangkan garis Lange itu letaknya dia memanjang dari sias dextra sampai ke sias sinistra. Nah, letak appendixia itu ada di 1/6 lateral dextra. Lalu variasi letaknya ada 5. Yang pertama itu ada retrocekal. Retrocekal itu berarti letaknya mengarah ke atas di belakang cecum. Lalu post-ilealis itu lebih mengarah ke kiri di belakang ileum dan juga mesenterium. Lalu appendix pelvicum letaknya itu dia melewati psoas mayor, kemudian ujungnya itu melebihi tepi atas dari panggul bawah. Lalu ada preilealis. Preilealis itu letaknya lebih mengarah ke kiri tapi di depan dari ileum dan juga mesenterium. Lalu ada subsekalis. Kalau subsekalis itu letaknya mengarah descendens ke caudal. Seperti itu. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu pembahasan terkait dengan anatomi dini abdomen, gastrointestinal tract, dan juga organa aksesoria pada hari ini. Terima kasih.